in a time of evil. You shall die! Now I want Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Kali ini, bersama Sukiman penjaga warteg yang tak kunjung lulus dan setia ditemani kopi. Kali ini kita akan membahas kisah seru penuh kekacauan dari film Army of Darkness, 1993. Film ini mengikuti petualangan Ash Williams, seorang pria dari dunia modern yang terlempar ke masa lalu dan terjebak di era abad pertengahan. Di tengah konflik antara manusia dan kekuatan gelap, Williams dipaksa menghadapi pasukan iblis yang bangkit akibat kitab terkutuk Necronomicon. Dengan senapan, gergaji mesin, dan kecerdikan ala kadarnya, Williams harus memimpin perlawanan melawan tentara kegelapan demi menyelamatkan kerajaan sekaligus mencari jalan pulang. Film dimulai dengan penangkapan Ash Williams oleh pasukan kerajaan. Dalam keadaan terikat, ia menceritakan asal-usul hidupnya sebagai pria dari masa modern yang memiliki pekerjaan dan seorang kekasih bernama Linda. Hardware out well. Cerita berlanjut saat William bersama Linda mendatangi sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Tanpa mereka sadari, tempat tersebut ternyata masih dikuasai oleh kekuatan penyihir. Di dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah kitab terlarang yang terbuat dari kulit manusia dan ditulis dengan darah. Kitab tersebut bukan diciptakan untuk dunia manusia, melainkan untuk membangkitkan iblis. Akibat kecerobohan mereka, kutukan kitab itu pun aktif. Para iblis bangkit dan menyerang tanpa ampun. Linda menjadi korban, sementara William ikut diserang hingga tubuhnya terinfeksi. Demi menghentikan penyebaran infeksi, ia terpaksa memotong tangannya sendiri menggunakan gergaji mesin. Tak lama kemudian, kitab tersebut membuka portal waktu yang menyeret William beserta mobil, senapan, dan gergaji mesinnya, sebelum menjatuhkannya kembali ke masa lalu. Kedatangan William terjadi secara tiba-tiba ketika ia jatuh dari langit bersama kendaraan dan persenjataannya, tepat di hadapan pasukan kerajaan yang dipimpin Raja Arthur. Peristiwa aneh itu membuat para prajurit panik dan segera mengepungnya. Di hadapan raja, seorang penasihat tua berjanggut menyampaikan bahwa William adalah sosok dalam ramalan, pria yang disebut akan turun dari langit. Namun, Raja Arthur sama sekali tidak mempercayai penjelasan tersebut. Ia justru mencurigai William sebagai bagian dari pemberontakan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Henry. Atas dasar kecurigaan itu, William ditangkap dan dibawa ke kastil untuk diinterogasi lebih lanjut. Di bawah pengawalan ketat prajurit, William dan Henry dibawa memasuki wilayah kerajaan di tengah keramaian warga. Suasana segera memanas ketika hujatan dan teriakan kemarahan dilontarkan dari segala arah tanpa henti. Pasukan kerajaan harus sigap menahan dorongan massa agar situasi tidak berubah menjadi kerusuhan. Di antara kerumunan tersebut, seorang perempuan bernama Sheila terlihat paling terpukul setelah kehilangan kakaknya dalam perang. Didorong oleh duka dan amarah, ia menuduh William sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kematian anggota keluarganya itu. Setelah itu, para tahanan digiring menuju sebuah lubang gelap yang tampak mencurigakan. Satu orang dijatuhkan lebih dulu, dan seketika jeritan disusul semburan darah yang memercik ke atas, menandakan kematiannya seketika. Tak lama kemudian, William menjadi orang berikutnya yang didorong masuk ke dalam lubang gelap itu. Berkat pengalaman dan tekadnya,
William mampu menghadapi para iblis yang menyerangnya di dalam sumur. Namun sebelum ia benar-benar aman, Raja Arthur justru memerintahkan pengaktifan dinding penjepit yang nyaris menghancurkannya. Di saat genting itu, penasihat berjanggut sang raja tiba-tiba melemparkan sebuah gergaji mesin yang langsung terpasang sempurna pada tangan William yang buntung. Sejak momen tersebut, William tampil sebagai sosok pejuang dengan gergaji mesin yang siap menghadapi kegelapan. Berbekal senjata itu, William dengan mudah menumbangkan para iblis dan zombie yang menghadangnya, hingga akhirnya ia berhasil keluar dari sumur tersebut. Kemunculan William membuat seluruh pasukan diliputi rasa takut. Dalam situasi itu, ia memilih membebaskan Henry, meskipun sebelumnya mereka sama sekali tidak memiliki hubungan. Aksi nekat William membuatnya kembali diizinkan memegang senjata. Dengan percaya diri, ia bahkan menegur rakyat agar berhenti memperlakukannya secara sewenang-wenang. Sikap itu memicu kemarahan Raja Arthur yang langsung menyerangnya dengan pedang. Duel singkat pun terjadi, namun William lebih cepat bereaksi dengan menembak pedang sang raja hingga hancur berkeping-keping. Ia lalu menunjukkan senapan laras panjangnya kepada seluruh rakyat sebagai peringatan agar tidak menantangnya. Sejak kejadian tersebut, pandangan rakyat mulai berubah dan William akhirnya diakini sebagai sosok yang disebut dalam ramalan. Perayaan malam itu berlangsung meriah, dengan William dipuja sebagai pahlawan yang diakini berasal dari masa depan sesuai ramalan. Rakyat kerajaan Arthur larut dalam kegembiraan dan merasa ancaman iblis telah berakhir. Namun suasana mendadak berubah mencekam ketika sesosok iblis muncul secara tiba-tiba di tengah pesta. Kepanikan pun pecah, warga berhamburan, dan kekacauan tak terhindarkan akibat serangan mendadak tersebut. Dengan sikap tenang, William segera menghabisi iblis itu dengan tembakan yang mematikan. Peristiwa tersebut membuatnya sadar bahwa bahaya dari dunia iblis masih mengintai dan belum sepenuhnya berakhir. Menyadari perannya dalam ramalan, ia pun memilih untuk menerima takdirnya. Sejak saat itu, William mulai merancang tangan pengganti dari logam, serta menyiapkan berbagai senjata sebagai persiapan menghadapi ancaman yang akan datang. Tak lama kemudian, Sheila mendatangi William untuk berbicara secara langsung. Ia mengungkapkan penyesalan atas kesalahpahaman yang selama ini terjadi di antara mereka. Percakapan itu pun berlanjut hingga keduanya menghabiskan malam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan penuh kedekatan. Keesokan paginya, rombongan mulai bergerak mengikuti tujuan William. Yang diinginkan William hanyalah kembali ke waktu dan tempat asalnya, bukan mengejar tahta atau ketenaran sebagai pahlawan. Menurut penasihat Raja Arthur, satu-satunya cara untuk pulang adalah dengan memperoleh sebuah buku yang sama yang dulu membuatnya terlempar ke masa lalu. Dalam perjalanan, sang penasihat memberi peringatan bahwa ia tidak dapat menemani William hingga kuburan terkutuk tempat Necronomicon berada. Ia hanya menyampaikan satu pesan penting. Saat mengambil buku itu, William harus mengucapkan 3 kata mantra, yaitu Klaatu, Barada, Nikto. Setelah mengingat dan menghafal mantra tersebut, William melanjutkan perjalanan seorang diri, siap menghadapi tantangan yang menantinya. Saat melanjutkan perjalanannya, William menembus sebuah hutan terkutuk yang dijaga oleh kekuatan magis yang tak terlihat. Merasa bahaya mengintai di sekitarnya, ia memacu kudanya hingga menemukan sebuah bangunan berbentuk kincir angin yang berdiri di pinggir hutan. Di dalam bangunan itu, William menjumpai sebuah cermin aneh yang memantulkan wujudnya dengan cara tidak biasa. Tanpa ragu,
Ia memecahkan kaca tersebut. Namun, dari serpihan cermin itu muncul sosok kecil yang merupakan versi jahat dirinya sendiri. Makhluk kecil itu menyerang William dengan ganas dan berusaha membunuhnya. Akhirnya, entitas jahat itu berhasil masuk ke tubuhnya, sehingga William terpecah menjadi dua sosok yang berbeda. William mencoba berbagai strategi untuk menyingkirkan cloning jahatnya, mulai dari serangan fisik hingga tipu muslihat. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada hari itu ia berhasil mengalahkan versi jahat dari dirinya sendiri. William kemudian menggunakan gergaji mesin untuk memotong tubuh cloning jahatnya, lalu menguburnya meskipun bagian-bagiannya masih hidup. Sebelum terkubur, cloning itu bersumpah akan membalas dendam dan berusaha membunuh William sebelum Necronomicon benar-benar ia kuasai. Setelah perjalanan panjang, William sampai juga di kuburan tempat Necronomicon disembunyikan. 3 buku identik di depannya membuat ia ragu memilih mana yang tepat. Tanpa berpikir lama, ia segera meraih salah satunya. Namun, begitu disentuh, buku itu menyeretnya ke sebuah lubang aneh dan membuat bentuk wajahnya menjadi lonjong dan tak beraturan. Di lokasi kuburan, buku kedua justru menyerang William hingga menggigitnya. Akhirnya, ia berhasil menemukan buku ketiga, yang ternyata adalah Necronomicon asli. William teringat nasihat sang penasihat berjanggut, bahwa sebelum mengambil buku itu, ia harus mengucapkan mantra yang telah diberikan. Namun, kebingungan terjadi saat ia lupa kata terakhir mantra tersebut. Tanpa menyelesaikan ucapan mantra, William tetap nekat membawa Necronomicon pergi. Kelalaiannya membuat pasukan kegelapan bangkit, dan kutukan yang dilepaskan mulai menyebar, menimbulkan kekacauan bagi warga serta seluruh kerajaan Arthur. Ketika William menghadapi kesulitan besar saat mencoba meninggalkan kuburan, karena banyak iblis berbentuk tengkorak yang tiba-tiba bangkit menyerangnya. Setelah perjuangan sengit, ia akhirnya berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Di waktu yang sama, cloning jahat William kembali muncul disertai suara ledakan dan gemuruh yang menggetarkan tanah. Entitas itu pun berubah wujud menjadi sosok raja kegelapan yang menakutkan. Setelah tiba di kastil, William langsung mendatangi penasihat berjanggut dan meminta agar dirinya segera dikembalikan ke masa depan tanpa menunggu penjelasan panjang. Tindakan William menimbulkan kekecewaan di kalangan warga, karena mereka menilai pria itu telah berbuat salah, namun tetap bersikap angkuh dan enggan bertanggung jawab. Penasihat berjanggut segera menyadari bahwa William lupa mengucapkan mantra dengan benar, sehingga pasukan iblis kembali bangkit dan kekacauan pun melanda seluruh kastil. But to us, it is useless. We had a deal. Wretched excuse. Dengan tekad yang kuat, Sheila berusaha meyakinkan William agar menebus kesalahannya. Namun, William tetap keras hati dan bersikeras untuk pergi. Perilaku itu membuat Sheila tersakiti, sehingga ia memilih menjauh darinya untuk sementara. Tidak lama kemudian, keadaan menjadi semakin genting ketika salah satu pasukan iblis muncul secara tiba-tiba dan menyeret Sheila pergi. Menyadari situasinya, William segera berlari mengejar untuk menyelamatkan Sheila. Namun, ia tak sempat menghentikan serangan itu, dan Sheila berhasil dibawa ke sarang sang raja kegelapan. Saat berada di hadapan raja kegelapan, Sheila diperlakukan dengan kejam, membuat William terjerumus ke dalam pengaruh gelap yang membayangi dirinya.
Sejak momen itu, Sheila berubah menjadi bagian dari pasukan iblis, bergabung dengan Raja Kegelapan. Bersama-sama, mereka mempersiapkan serangan besar terhadap kastil kerajaan Arthur. Di kastil, kepanikan mulai merebak setelah kabar tentang serangan pasukan iblis terdengar. Banyak warga menyarankan Raja Arthur untuk meninggalkan kastil dan berlindung di pegunungan. Namun di tengah kekacauan itu, William muncul, dipenuhi rasa bersalah, dan mengajak warga yang masih tersisa untuk bertahan serta melawan para iblis. Lewat pidatonya yang penuh semangat, William berhasil membangkitkan keberanian mereka, sehingga para warga akhirnya bersedia bergabung dalam perlawanan. I'll stand by you. Singkatnya, persiapan pun dimulai dengan modal buku-buku, catatan, dan pengetahuan ilmiah yang William bawa dari masa depan melalui mobilnya. Mereka berhasil mengubah berbagai benda yang sebelumnya tak berguna menjadi senjata. Sebagai panduan, mereka menggunakan catatan teknis perang dari Oldsmobile Delta 88 tahun 1973, serta buku sains sederhana yang dimanfaatkan untuk merakit bahan peledak dan membuat berbagai perangkap. Beberapa saat kemudian, pertempuran dahsyat pun dimulai. Seluruh pasukan iblis menyerbu kastil yang dipimpin Raja Arthur. William memulai serangan dengan melemparkan granat melalui panah yang telah ia rakit sendiri ke barisan pasukan iblis. Pasukan iblis pun merespons dengan menghantam gerbang kastil, dan mereka akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam pertahanan. Di dalam kastil, pertempuran sengit pun dimulai. William, yang berada dalam posisi terdesak, memutuskan menggunakan senjata pamungkasnya. Senjata tersebut adalah mobilnya sendiri yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan tempur lengkap dengan berbagai persenjataan. Serangan balik William melalui kendaraan tempurnya sempat memukul mundur pasukan iblis di dalam kastil. Namun saat ia hendak melanjutkan tembakan, langkahnya terhenti. Di antara asap dan reruntuhan, Sheila muncul berdiri tepat di depan arah serangannya. Walau menyadari bahwa Sheila telah berada di bawah pengaruh kegelapan, William tidak mampu menarik pelatuk. Keraguan itu memaksanya terlibat dalam pertarungan paling berat, berhadapan langsung dengan wanita yang pernah ia cintai. Di saat pertarungan semakin memanas, pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Henry muncul memimpin pasukan pemberontaknya, bergabung dalam pertempuran untuk membantu William. Setelah pasukan iblis berhasil dipukul mundur, William akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Kegelapan. Serangan awal William sempat membakar tubuh Raja Kegelapan, tetapi makhluk itu kembali bangkit dalam wujud tengkorak yang mengerikan. Dengan mengandalkan kecerdikannya, William berhasil menipu Raja Kegelapan dan menjebaknya menggunakan ketapel peledak. Ledakan dahsyat melontarkan sosok itu ke udara, hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Kehancuran Raja Kegelapan menandai berakhirnya kekacauan di kerajaan. Sheila pun terbebas dari pengaruh gelap dan kembali menjadi dirinya yang dahulu. Sementara itu, Henry akhirnya berdamai dengan Raja Arthur, membuat kerajaan benar-benar memasuki masa kedamaian. Usai kemenangan tersebut, penasihat berjanggut menyampaikan petunjuk terakhir kepada William. Untuk kembali ke masa depan, ia harus meminum ramuan khusus yang dibuat berdasarkan petunjuk dalam kitab itu, lalu tertidur. Jumlahnya tidak boleh keliru, 6 tetes ramuan harus diminum agar ia dapat terbangun di zamannya sendiri. Walau Sheila sempat berat menerima perpisahan itu, pada akhirnya ia memahami keputusan William dan merelakannya kembali ke tempat asalnya.
Tanpa berlama-lama, William memimpin pasukan menuju sebuah goa dengan mengendarai kendaraan tempur rakitannya. Setibanya di lokasi, ia segera memicu bahan peledak untuk menutup akses masuk ke dalam goa tersebut. Saat hendak meneguk ramuan itu, perhatian William mendadak teralihkan ke arah pintu goa. Tanpa ia sadari, jumlah ramuan yang diminumnya melebihi takaran yang seharusnya. Tubuh William pun perlahan terlelap, sementara waktu terus berjalan tanpa ia sadari. Ratusan tahun kemudian, pengaruh ramuan itu akhirnya memudar. William terbangun dan memaksa keluar dari runtuhan goa tempat ia tertidur begitu lama. Namun keterkejutannya tak terelakkan ketika menyadari dunia di sekelilingnya telah berubah secara drastis. Ia ternyata terbangun di masa setelah perang nuklir besar-besaran menghancurkan peradaban manusia. Kisah pun ditutup dengan William berdiri seorang diri di dunia yang porak-poranda, sambil menggumamkan kalimat penyesalan yang pahit. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Army of Darkness, 1993. Sebuah kisah horor komedi fantasi yang memadukan perjalanan waktu, pertempuran epik, dan perjuangan melawan kekuatan gelap. Semoga rangkuman dari Sukiman penjaga warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.